risiko sedang tinggi. Untuk kita bisa hidup sehat, kita harus berperilaku hidup sehat, ya. Gitu. Yang kedua adalah peserta atau kita itu termasuk berisiko, ya. Berisiko itu artinya memang ada risiko-risiko, misalnya dari keluarga, ya, obesitas. Nah, itu kan ada risiko untuk terjadinya diabetes, ya. Keluarga ada yang menderita kanker serviks, ya. Jadi itu kalau berisiko harus segera dilakukan tes atau screening, ya. Nanti akan keluar sehat atau sakit. Nah, kalau sudah sakit, terus piye, apa ditoke wae. Enggak kan? Kalau sakit berarti kita mencegah agar tidak terjadi komplikasi atau sakit yang lebih parah, ya. Bapak Ibu punya penyakit gula, hipertensi, komplikasi piye? Gen gulanya terkontrol gimana? Ben ora enek keluhan gimana? Nah, itu namanya pencegahan tersier, ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu itu bisa segera paham dan bisa merespon. Nah, dan misalnya ada undangan Zoom, ya, kita tanya, karena kita biasanya tidak mendadak untuk pemberitahuan. Jadi kita info sebelumnya. Jadi kalau ada kesulitan kita bantu. Sarane supaya nanti kita bantu, kita pandu juga gitu, ya. Jadi sebenarnya untuk Prolanis ini ini hanya refreshing ya, Bapak Ibu kan sudah hafal. Prolanis itu jalile dilakokke opo wae. Nah, sudah hafal nggih? Konsultasi kesehatan, ya. Seperti saat ini termasuk konsultasi kesehatan, ya. Pemeriksaan. Tapi tidak harus seperti ini. Artinya sewaktu-waktu Bapak Ibu misalnya menghendaki untuk konsultasi langsung datang ke klinik enggak masalah, ya. Terus pemeriksaan penunjang, gula darah puasa, HbA1c, pengambilan obat, edukasi senam, ya, dan pemantapan status kesehatan. Nah, sebenarnya untuk pelayanan obat di klinik itu tidak hanya diabetes dan hipertensi saja, tapi ada 9 penyakit yang bisa dilayani di klinik, namanya PRB, pelayanan obat rujuk balik, ya. Jadi misalnya anggota keluarga atau saudara atau teman yang menderita penyakit stroke, nah itu bisa diambil obatnya di klinik gitu dengan menunjukkan surat dari dokter spesialis yang merawat, ya. Schizofren atau gila itu bisa juga, epilepsi, kejang, asma, jantung, PPOK. Asalkan kondisinya penyakitnya stabil, ada rujukan dari dokter spesialis, nanti bisa kita ambilkan. Artinya Bapak Ibu ora usah antri ning rumah sakit, tinggal ambil obat ke klinik gitu. Nah, nanti tiap 3 bulan nanti kita rujuk ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Misalnya kita perlukan, ini nek stabil ya sudah di klinik terus bisa. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Lanjut Mas Jaki. Next. Nah, ini ya. Sebenarnya Prolanis itu apa? Program pengelolaan penyakit kronis, ya. Ini merupakan layanan yang merupakan dari klinik Imron Medika, BPJS dan Bapak Ibu semuanya. Prolanis ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau Bapak Ibu semuanya tidak taat, ya, tidak rutin kontrol, ya. Jadi aktivitas Prolanis itu satu, konsultasi setiap bulan seperti saat ini, ya. Yang kedua, pelayanan obat juga setiap bulan. Jadi Bapak Ibu istilahnya kayak nyadong, ambil obat, ya. Ambil obat tapi harus diminum, jangan ambil obat terus disimpan, ya. Nanti jadi tabungan di rumah, ya. Yang selanjutnya pemeriksaan penunjang. Ini ada yang sebulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Yang sebulan sekali itu gula, kalau yang komplit itu 6 bulan sekali, ya. HbA1c dan sebagainya. Edukasi senam Prolanis setiap bulan. Ini nanti Bapak Ibu tolong memberikan kesepakatan atau komentar, ya, bahwa mulai bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya untuk
kita adakan prolanis setiap bulan lewat Zoom sementara. Nanti kalau kondisi sudah memungkinkan nanti bisa tatap muka. Bapak Ibu siap mboten? Siap ya? Harus siap ya, sama senam. Nah, senam ini sebenarnya ada dua macam juga ya. Selama pandemi belum ada tatap muka, kita bisa mengadakan senam lewat Zoom. Jadi lewat video. Nanti kita undangkan instruktur, Bapak Ibu tinggal buka kayak seperti ini sambil senam, berarti senam bareng-bareng nih tempatnya yang omahe dewe gitu ya. Nanti kesepakatannya gimana Bapak Ibu, nanti kita tinggal memfasilitasi. Kalau Bapak Ibu siap, dok senamnya setiap minggu, tapi betul-betul senam ya, senamnya di video gitu. Jadi seperti ini gitu, nggih. Jadi tujuannya itu kesehatan ya. Jadi Bapak Ibu yuk tambah sehat. Nah, intinya seperti itu, nggih. Terkontrol gulanya karena kita tahu bahwa untuk penyakit gula dan penyakit hipertensi itu kan penyakit kronis. Kronis sih artinya apa? Suwe gitu ya, suwe. Bisa nggak lepas obat? Bisa kalau sudah stabil ya. Tapi itu butuh waktu ya karena obat itu sebenarnya hanya salah satu terapi yang lain yaitu tadi olahraga yang teratur ya, diet, pengaturan makan. Nah, itu. Kalau dengan pengaturan makan dan olahraga gulanya terkontrol, ya nanti lama-lama kita lepas walaupun dalam pengawasan. Gitu. Lanjut. Nah, sebenarnya ini data ada di seluruh Indonesia, Pak. Sebenarnya untuk prolanis peserta JKN. Ini hanya JKN ya, maksudnya yang namanya BPJS yang terdiagnosa penyakit gula itu 2.200 sekian. Men 2.350.000. Jenengan raine jangan iki. Tapi yang berkunjung hanya 56%. Ya. Ya, jadi separuh, baru separuh yang berkunjung ke klinik untuk mendaftarkan sebagai peserta prolanis. Yang terkendali berapa? Hanya 15%. Nah, harapan saya klinik Imron Medika, anggota prolanisnya semua terkendali, masuk 15%. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya. Aku ki terkendali apa ora, gulaku glak-glek ora, tensiku naik turun apa enggak. Nah, itu bisa dikoreksi sendiri-sendiri. Nanti faktornya juga banyak ya. Nah, yang terdiagnosa hipertensi juga banyak, lebih banyak dari gula ini. 9 juta hampir 300 ya. Jadi 4 kali lipat dari penyakit gula. Sama, yang berkunjung hanya sekitar 50%. Yang terkendali berapa? Hanya 24%. Jadi kesimpulannya yang mempunyai penyakit gula dan hipertensi hanya sebagian kecil yang terkendali. Nah, makanya kita harus kita galakkan nih prolanis nih. Penyuluhan iya, senam iya, diet iya gitu ya. Nah, ini kenapa sih capaian prolanis kok ya hanya 24? Karena ini mungkin dietnya tidak teratur. Nah, ini ya pokoknya yang penting enak, wis ra gagas. Baru kesel-kesel ngombe es teh, sego, rutin olahraga, malas olahraga, nah, patuhi minum obat, lali. Ya, sebenarnya ini semuanya itu kalau dalam mindset otak kita itu sudah termindset dengan baik itu udah otomatis kok. Minum obat tuh anggapannya kayak lauk aja ya. Nah, olahraga itu kayak kebutuhan. Kalau nggak olahraga malah awalnya kesel. Nah, seperti itu ya. Ini untuk apa namanya grafiknya tadi untuk penjelasan. Lanjut. Nah, ini jadi tujuan kebijakan ini ya ben peserta sehat, SKPP itu sebagai fasilitator ya, menyiapkan obat, menyiapkan edukasi. Karena sebenarnya di era sekarang ini, era digital itu konsultasi tidak hanya
tatap langsung ya. Kita kan sudah punya klub tuh, klub Prolanis. Nah, kalau ada keluhan, ada konsultasi bisa dicek di situ. Jadi satu tanya yang lain juga memperhatikan ya. Mohon mulai sekarang grupnya diaktifkan. Ada keluhan apa misalnya enggak ke klinik enggak apa-apa, nanti konsultasi lewat WA, nanti ada tim klinik. Tidak harus saya yang jawab, ada mbak-mbaknya juga gitu ya. Nah, BPJS memberikan fasilitasi itu ya. Jadi harapannya mulai sekarang nih saya mohon Bapak Ibu semuanya sudah mulai planning. Sebulan sekali aku ikut Zoom, sebulan sekali senam, obat saya minum rutin, olahraga dan mulai memperhatikan dirinya gitu, awake gitu ya. Karena tubuh itu butuh olahraga ya. Olahraga itu efeknya sangat banyak sekali. Olahraga apa yang cocok, ya itu tergantung kita nggih, nek Bapak Ibu sepuh nek kon mlayu ra ya ngos-ngosan. Yang penting gerak ya, yang paling gampang senam ya. Dulu pernah saya share, video senam, masih disimpan mboten? Nah, itu kan bisa disetel tuh setiap minggu sekali, 2 hari sekali gitu nggih. Monggo lanjut Mas Zaky. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, semua tata kehidupan berubah ya. Sekarang metodenya metode online. Kalau dulu kita bisa tatap muka semuanya. Nah, tetapi kita juga ada yang harus dilakukan di klinik juga. Misalnya cek tensi. Kan enggak bisa Bu Dokter ngecek tensi online piye carane coba tangannya dikok kayak gini. Bu Dokter tangan kula mang tensi. Ya ra iso. Ya, jadi harus datang ke klinik, cek tensi. Yang penting apa? Tetap jaga protokol kesehatan, tidak berkerumun. Misalnya wong 30 bareng tensi kan biasanya terjadi kerumunan. Nah itu cek tensi sambil ambil obat. Nah, saat ambil obat itu gunakanlah waktu dengan baik. Ojo njuko obat tok ning ngarep Mbak aku ngambil obat. Nah, kalau ada konsultasi sama Pak Dokter, di sini ada Pak Dokter Wahyudi, ada dokter yang lain, ada mbak-mbaknya juga ya. Jadi sambil konsultasi misalnya ada keluhan, cek darah. Jadi misalnya, jadi maksudnya gini, Bapak Ibu jangan terpatok. Aku cek tensi ini, cek darahnya nek gratisan tok. Nek pas ra gratis aku gak bayar. Kalau ada keluhan kok menjurus ke asam urat kolesterol, cek aja enggak apa-apa gitu ya. Nah, ini juga penting, berat badan juga dicek biasanya naik apa turun gitu ya. Kalau gulanya naik biasanya berat badan juga naik. Nah, lingkar perut. Lingkar perut ini karena untuk menghindari obesitas sentral ya. Jadi lemak itu biasanya memang numpuknya di perut gitu. Nah, kalau melalui Zoom 1 bulan sekali ya, seperti ini. Senam. Suaranya timbul tenggelam itu dokter. Apa ya, ini padahal sudah nempel tuh mic-nya. Timbul tenggelam. Mungkin ini ya, sinyal ya. Halo, dengar jelas? Jelas, Bu. Oh ya, ya. Ini jelas. Nih, sinyal harus bagus. Artinya sinyal saya dan sinyal panjenengan. Sinyalku apa nek sinyalnya jenengan ora apik yo ndelep-ndelep gitu. Sinyalnya jenengan apik, sinyalku elek yo ndelep-ndelep seperti itu. Muter-muter, Bu. Ya. Nah, lah ya. Berarti memang harus cari tempat yang strategis yang kira-kira sinyal bagus. Nek daerah Sobokerto itu biasanya Indosat ki ora metu niku enake simpati ya wes mulai bulan depan beli simpati ya. Nah, nggih. Mengisi link absensi ini penting ya karena itu nanti ada syaratnya ya. Sing Pak, ini sudah banyak nih, sudah 24 partisipan ya. Wes tambah lagi. Monggo yang belum gabung bisa gabung lagi. Foto ya. Sing tadi belum tak absen berarti belum tak panggil ya. Nah ini kan cuma sebulan sekali wes ya HP ini sopo-sopo itu seperti itu ya. Yang penting bisa melu Zoom gitu ya. Untuk konsumsi karena link Zoom kita tidak bisa delivery order. Nah, Bapak Ibu siap-siap konsumsi sendiri-sendiri di rumah ya. Boleh pilih apa saja. Ada selera. Nah, sesuai selera. Naik Mas Zaky. Ya. Nah, ini selalu saya
upkan, saya sampaikan tip menghadapi pandemi ya. Karena pandemi ini diakui atau tidak tetap berdampak terhadap semuanya ya, baik fisik maupun psikologis. Arep piknik, rada piknik. Arep yang nge-mall, ora iso nge-mall ya dah. Nek yang pasar Mangu masih boleh. Bu Murtini udah dino yang pasar Mangu ya. Ya, jadi gimana Oke, sih Bu. Komplit. Orang nomor ditinta, Bu. kita bisa menghadapi pandemi ini agar kita bisa tetap survive, tetap sehat, dan tidak stresnya seperti itu. Karena apa? Karena stres itu justru menurunkan imunitas tubuh. Kalau imunitas tubuh kita menurun, ya otomatis kita mudah terserang penyakit ya. Nah, termasuk COVID ya. Mudah-mudahan kita semuanya sudah sehat. Yang sudah pernah merasakan COVID-19 ya, alhamdulillah sekarang sudah sehat ya, disyukuri, wis ngicipi gitu rasane COVID iki koyo ngono kae ya ternyata ya, minta ampun rasane ya. Ya. Yang pertama adalah berusaha, ya, berusaha. Awake dhewe kudu usaha piye carane gen sehat itu. Berusaha tetapi tidak panik, tidak takut enek berita bahwa apa bear brand ya, bear brand tuh marai kita sehat, orang kena corona langsung borong. Itu kan apa? Karena panik baik kita itu terus panik resoh mikir, logika itu enggak dipikir. Pokoknya enek berita apa melu, nah, seperti itu namanya panik baik. Kita harus tetap tenang ya. Berusahanya gimana? Tetap mentaati protokol kesehatan, selalu memakai masker. Masker yang sekarang disarankan 2 lapis nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi dalamnya itu masker medis yang biru, yang hijau, yang luar masker kain ya. Atau 2 masker kain. Jangan pakai masker kayak itu. Yang scuba itu enggak direkomendasikan loh Bapak Ibu. Sing tipis kayak kaos nempel yang irung. Sing gambar wajah barang itu tidak direkomendasikan. Artinya apa? Partikelnya masih tembus. Yang kedua, mencuci tangan ya. Mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun, dengan 6 langkah nih, Bapak Ibu semuanya udah pirsa ya. Itu tujuannya adalah untuk melarutkan virus. Karena virus itu dinding selnya itu hancur dengan sabun. Gitu. Jadi ini nek kepepet pergi kemana, sulit mencuci tangan dengan sabun, pakai hand sanitizer ya. Jadi yang paling efektif adalah mencuci tangan dengan sabun di air mengalir selama 20 detik. Ya, itu penting. Ora ipik-ipik terus. Nah, itu berarti belum seluruhnya. Menjaga jarak. Ya, jarak aman itu 1,5 meter antara satu dengan yang lainnya. Saya juga menjaga jarak sama jenengan. Saya di klinik jenengan yang Pak Ngadelan yang di jenenge Kanoman. Berapa meter Pak? Lebih dari 1,5 meter. Menghindari kerumunan. Nah, ini salah satu kenapa kita pakai link Zoom. Karena menghindari kerumunan, orang keruyuan gitu. Mengurangi mobilitas ya. Artinya tidak pergi kemana-mana, lebih baik di rumah ya. Yang kedua, jaga imunitas tubuh. Dengan cara apa? Pola hidup sehat. Dengan olahraga, istirahat yang cukup, makan yang bergizi dan hindari stres. Nah, yang selanjutnya adalah vaksinasi. Bapak Ibu semuanya sampun vaksin dereng? Ampun, Bu. Alhamdulillah ya. Yang belum kenapa ya Pak? Belum dapat jatah apa karena sakit? Ya, belum dapat jatah. Belum dapat jatah. Dalamnya pundi? Tunggu biar. Tunggu biak. Ini sebenarnya sudah banyak itu vaksin kayak istilahnya bebas gitu loh. Nanti kayak saya info misalnya ada jadwal vaksin. Sekarang kan sudah di kelurahan vaksinnya. Kalau hari ini dan besok itu di Nogosari ya, ada 1.400 sasaran atau gimana gitu. Jadi beberapa sekarang sudah menjurus ke kelurahan. Jadi tidak harus datang ke puskesmas atau ke kliniknya yang tepat gitu. Karena sebenarnya vaksinasi ini tujuannya melindungi tubuh kita biar gampang kena sakit.
biar terjadi herd immunity ya. Herd immunity itu kalau 60% dari masyarakat Indonesia tervaksin, tapi sampai sekarang kan masih jauh nih dari menuju 60% ya. Pokoknya nanti kalau ada kesempatan tempat vaksin, saya info di grup atau Japri minta info di grup, dokter saya kok belum vaksin, gimana? Untuk Bapak Ibu, gula dan hipertensi tidak kontraindikasi untuk vaksin. Jadi boleh vaksin asal terkontrol. Nah itu loh, asal terkontrol. Gulanya terkontrol, tensinya terkontrol. Kalau tensi itu maksimal 180. Nah, biasanya karena panik, karena takut itu bisa meningkatkan tensi. Jadi kalau mau vaksin jangan takut. Bismillah, muga sehat gitu aja. Banyak kejadian karena ketakutan sudah dinira tensinya naik tidak jadi vaksin. Yang kedua berdoa. Karena berdoa itu adalah akan menjadikan hati kita tenang, imunitas meningkat. Karena apa? Kita tidak boleh cemas karena dengan kecemasan itu akan mengundang penyakit apa namanya kayak aku loro tenan gitu. Nah, kita harus selalu bahagia karena dengan bahagia itu merupakan obat juga untuk kita sekali, kita semuanya, ya. Yang terakhir ada tawakal. Ya kalau kita sudah berusaha, sudah dengan maksimal, apapun yang terjadi kita pasrahkan pada Tuhan. Ada hal yang dapat kita kendalikan, tetapi ada hal yang tidak dapat kita kendalikan. Seperti pandemi ini kita tidak tahu kapan datang, kapan berakhir ya. Jadi protokol kesehatan, wis olahraga, wis vaksin, ya wis dongon indelalah kok ya kena Covid. Nah, itu indelalah, yaitu namanya skenario Allah. Mungkin Tuhan akan memberikan kita kekebalan yang lebih baik. Karena apa? Karena kalau kita kena COVID itu akan menimbulkan antibodi alami yang jauh lebih tinggi, katanya seperti itu. Jadi tidak perlu kita terlalu stres, disyukuri saja, dinikmati saja. Gitu. Next. Agak cepetnya Mas Zaki, soalnya jauh. Nah ini sudah ya, tadi sudah kita sampaikan ya, edukasi, senam, pemeriksaan, diet. Lanjut. Nah ini tadi ya, penyakit kronis itu bisa dikontrol, ini orang mari gitu, artinya seperti itu. Jadi kalau gula ya, jadi gula itu nanti indikatornya bukan sembuh tapi terkontrol. Nah, kontrol gulanya stabil di bawah 150 terus wes gitu udah bagus. Antara 100 sampai 150 itu udah bagus. Jangan sampai bulan ini 100, bulan depan 300, bulan depan 600. Waduh itu sangat suaranya kurang jelas. Oh ye, lanjut. Lanjut Mas Adi. Nah ini ya, lanjut. Ini di dunia ya, bahwa COVID di dunia ini 102 juta yang terkonfirmasi. Yang meninggal 2 juta. Jadi sebenarnya kecil sekali yang meninggal itu, hampir 2% tidak ada. Dari 102 juta yang meninggal 2 juta. Yang sembuh 74 juta. Ya, jadi hampir 74% itu sembuh. Ya. Jadi kita tidak perlu terlalu takut, tetapi kita juga tidak terlalu abe atau sak-sae ya. Nah ini dari seluruh dunia itu bukan hanya Indonesia saja yang kena, ya 221 negara. Ya, gitu. Ini Januari 2021. Next. Nah, Indonesia 1 juta. Sebenarnya Indonesia hanya berapa ya? 1% dari seluruh dunia ya. Yang meninggal, nah ini tapi yang meninggal sekitar 29.000, yang membaik 852.000 ya. Jadi sebenarnya untuk meninggal itu persentasenya sangat sedikit. Biasanya karena ada komorbid, nah, ada penyakit pemberat. Nah, gitu. Next. Next. Nah, di sini dari penelitian bahwa ini adalah faktor pemberat ya. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu gula dan tidak gula itu resiko terkena COVID sama.
Tetapi ini merupakan Suaranya namanya, hilang, Bu Dokter. Ya, hilang enggak? Ini banter banget. Ya, coba pindah tempat, Bu. Nah, Sinyalnya pindah tempat. muter-muter. Ayo pindah tempat coba. Ya, komorbid yang paling banyak itu hipertensi, gula, penyakit kardiovaskuler, jantung, respirasi, misalnya asma, ya. Mama ingin Komorbid pertanyaan yang sama paling banyak komorbid pada COVID ini. Di sini saya tidak ingin menakut-nakuti Bapak Ibu semuanya, tapi saya ingin mengungkapkan data bahwa kalau yang punya komorbid, yang punya diabetes, hipertensi, kalau kena COVID itu akan berat gitu. Resikonya akan lebih berat. Beda nek misalnya sing COVID itu orang sehat, orang di penyakit umur 6, misalnya umur 20 kena COVID karo Bapak Ibu umur 60 tahun kayak tensi karo gulanya enggak terkontrol, itu nanti beda gitu loh prognosenya gitu. Jatuhnya berat, ringan, sedangnya seperti itu ya. Jadi tujuan saya memberi data ini, Bapak Ibu harus konsen, harus semangat untuk hidup sehat, gula terkontrol, tensi juga terkontrol. Walaupun tua tapi sehat, walaupun gula tapi terkontrol, walaupun hipertensi ning tensinya atau munda stabil. Nah, seperti itu maksud saya. Oke, next. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya sama resiko untuk terkena, tetapi kalau sudah terkena, diabetes itu mempunyai resiko untuk memburuk lebih banyak ya gitu. Next. Nah, ini juga sudah saya sampaikan ya. Rekomendasi untuk yang punya penyakit diabetes. Sering cuci tangan dan hindari menyentuh wajah ya. Sering. Jadi mencuci tangan itu disarankan kalau kita di kondisi di luar rumah itu setiap jam sekali cuci tangan pakai sabun ya. Jadi tangannya betul-betul bersih. Kalau kita tidak yakin bahwa tangan kita itu bersih, jangan menyentuh wajah. Jadi mungkin ibu-ibu kalau pas di luar biasanya pakai lipstik ya wis rasa nganggo di luar. Makanya di rumah aja ya. Kan dia ketutupan masker ya. Hindari menyentuh wajah, kadang menyentuh mata ya, ngucek-ngucek mata, ngucek-ngucek hidung itu tangan harus betul-betul bersih. Karena apa? Karena virus itu biasanya transmisinya lewat tangan terus masuk ke dalam tubuh lewat wajah. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya lebih baik di rumah saja, menjaga jarak, terus pokoknya rasa lungo-lungo sik. Rumah merupakan tempat yang aman bagi kita semuanya di masa pandemi. Ya. Jika terpaksa keluar ya harus dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya. Harus terus rutin mengkonsumsi obat, ya obat oral maupun injeksi. Tetap jaga pola makan, cek gula darah teratur ya. Nek rodok rapenak ya oke. Ke klinik cek. Aku kok lemes banget ya, dicek. Ternyata gulanya hipoglikemik. Ya sudah berarti nanti minum teh hangat. Kalau dicek lemas ternyata gulanya tinggi ya, obatnya nanti dinaikkan dosisnya gitu ya. Next. Kalau diabetes terkonfirmasi COVID gitu ya, yang harus cari pertolongan medis secepatnya. Oh, malah ditutupi. Gini loh, banyak sekali kejadian itu gini. Datang ke klinik, jadi keluhannya jadi sesek gitu. Ditanya bisa nyium enggak? Bisa. Sesek boten. Pedih kali, pedih. Nek aku sesek nek rasa nyium enggak di swab. Nek di swab enggak diisolasi. Banyak sekali ya kejadian seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah untuk deteksi. Kita enggak boleh egois terhadap diri kita, tapi kita harus memikirkan yang lain. Nek memang kita itu kok kayaknya kok menjurus ke COVID ya, aku tak ndang cek. Setelah cek kan penanganannya nanti jelas, isolasi mandiri, keluarganya juga dicek. Kalau keluarganya belum kena, ya kita menghindar dulu dari keluarga, gitu kan. Mas jangan wis ben aku positif wis ben yang pasar, yang omah wis bergaul, enggak masalah, yang penting aku orang ngomong. Nah, itu jangan ya. Itu intinya berarti kita mendolimi diri kita sendiri, menyebar penyakit ke yang lain ya.
Nah, nek keadaan memburuk ya langsung ke rumah sakit ya gitu. Next. Nah, lanjut aja ya. Ini intinya kita harus cek rutin loh. Cek rutin, cek gula darah, cek tensi, cek kondisi fisik kita. Nah, seperti itu. Lanjut, ini sudah ada tahu semuanya. Nah, ini kan gejala apa? Strategi pengelolaan kadar gula. Kadar gula darah itu ringan, sedang, berat. Artinya rendah, tinggi, atau tinggi banget. Nah, seperti itu. Kalau hanya ringan ya memang hanya oral dan insulin obat ya. Artinya gini, kalau kita kena COVID, kita gula, obat gula tetap diminum, ya, obat COVID tetap diminum. Artinya tidak boleh kita menghentikan obat gula. Aku tak ngentek obat COVID itu, obat gula tidak diminum. Justru itu malah berbahaya, begitu, ya. Lanjut. Nah, kalau gejalanya sedang, jadi COVID itu kan dari gejalanya itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau sedang itu biasanya harus masuk rumah sakit karena sudah terjadi penurunan saturasi, ada keluhan panas, batuk, pilek, pusing, nafsu makan menurun, nah seperti itu. Sebenarnya kalau isolasi mandiri itu untuk yang ringan ya, dan saat isolasi mandiri tetap harus terpantau. Terpantau dalam artian kondisinya harus selalu dicek. Kondisi gula dicek, saturasi oksigen dicek ya. Kemudian ada persiapan yang lain misalnya kalau ada ya oksigen kalau tetap langsung menggunakan oksigen dan seperti itu. Jadi bukan berarti nek isolasi mandiri di rumah itu pokoknya yang ngomah ora dikontrol karena itu suatu saat apa kondisinya kan kita nggak tahu. Orang COVID itu pagi siang sore kadang berbeda. Nah bahayanya kalau kita nggak cek saturasi tiba-tiba menurun, kalau sudah menurun terlalu jauh, nah normal kan 95, kalau sudah 90 kita nggak tahu, kok lemes-lemes tidak kita cek, nah itu nanti takutnya kalau saturasi terlalu turun itu bahaya, untuk penanganannya akan lebih sulit gitu. Lanjut. Nah ini kalau berat ya harus ke ICU, biasanya sudah terjadi penurunan kesadaran. Untuk pemantauan gula biasanya udah langsung intravena ya. Kalau masuk ICU, mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam kondisi sehat ya. Bukan hanya saat ini dan seterusnya. Dan ya Bapak Ibu, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Nah, jadi prinsip pengelolaannya ya pengobatan ya pilihan pertama. Ya, sebenarnya untuk pilihan pengobatan sekarang itu bukan oral, tapi yang injeksi. Untuk injeksi insulin itu sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu takut ya. Karena untuk injeksi insulin itu intinya memberikan insulin dalam tubuh. Kalau kita minum obat itu istilahnya malah pankreas untuk menghasilkan insulin ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah diresepkan insulin ya harus dipakai, jangan takut. Tapi kalau udah stabil hanya oral, Suaranya hilang tuh. stabil, asupan makan baik, pasien dapat melanjutkan obat anti diabetes oral ya. Pemantauan glukosa itu berulang ya setiap bulan. Nanti kita lihat ya untuk HbA1c 6 bulan sekali. Ya. Sinyalnya Pak Parno. Lanjut. Pak. Nah ini dari graf ini. Pak Suharmaji Rawo. Monggo yang tak panggil coba. Ngacung ngomong gimana ini? Pak Suharmaji 116. Bu Sri Wayuni 256. Bu Wiwi 122. Nah, ini yang paling tinggi Pak Harman. Pundi Pak Harman? Pak Harman 300. Pak Farudin 280. Bu Nur Fadilah. Nah ini senangnya nih misalnya tersisa jangan dimakan nanti gulanya tinggi. Bu Muslika. Nah niki Pak Kamadi rawuh mboten nggih? Pak Kamadi coba. Pak Kamadi. Oh. Pak Kamadi ini kok gulanya dhuwur banget jenengan. Aduh, 623 ini nanti perlu
obat, dicari nih sebabnya apa enggak minum obat, apa enggak olahraga, atau banyak pikiran, atau obatnya enggak diminum. Nah, ini dari grafiknya ini sudah kelihatan nih. Sing dhuwur dhewe sapa Pak Kamati ini rapote ya. Rapotin jenengan bulan kemarin. Rencana mau tak buatkan 6 bulan sekali, tapi ternyata bulan-bulan sebelumnya belum pernah cek. Udah lama enggak cek ya. Nah, Pak Kamati nanti mumpung ketemu saya hadir di klinik ya ini berarti ya. Nanti ketemu saya. Ya, Bapak Ibu kalau yang kesulitan sinyal bisa rawuh di klinik juga ya. Tapi jangan semuanya. Gitu. Next. Nah, ini kesepakatan. Bentar. Sebelum kesepakatan nanti foto dulu aja Mas Zaki. Foto ya, foto zaman dulu. Next. Nah, ini waktu masih zaman Maret 2017 loh. Ini ada fotonya Bu Dasyam. Ini Pak Madilan, Pak Jamal. Ini Mbak Heni instruktur. Nah, ini Pak apa ini? Ya, fotonya ada di sini semua. Masih saya simpan. Ya, ini putrane Bu Nur ini ikut senam ya. Lanjut. Wah, bisa apa zaman dulu ini saat penyuluhan, ini Pak Herman yang ngisi pembukaan. Nah, ini waktu dulu di atas ya. Ini Pak Parno. Nah, ini Pak Parno kelihatan jelas nih, gitu. Nah, foto-fotonya saya masih nyimpen banyak nih. Lanjut Pak Mas Zaki. Nah, ini kelihatan nih. Ada mangkok isinya soto. Ya, ini Bu Siti ya. Jadi waktu awal-awal dulu kita bisa edukasi, penyuluhan sambil lesehan, sambil makan soto. Mudah-mudahan pandemi berlalu. Nanti kalau sudah berlalu bisa kita seperti ini lagi ya. Ya, dalam suasana baru, gedungnya juga baru. Sekarang klinik udah bagus, catnya nggak putih lagi. Next. Nah, ini cek gula darahnya dulu waktu masih dengan profesi. Sekarang untuk kesepakatan ya, karena sudah banyak yang saya sampaikan. Nah, ini kesepakatannya Bapak Ibu apa? Monggo. Nanti kita tulis di sini. Yang saya harapkan kesepakatannya kita tiap bulan untuk pertemuan Wah, mantap sekali terus. Bapak Ibu semuanya aktif. Ya, rame karo apa ya? Sepakat apa enggak gitu. Nulis di kolom chat apa bisa Bapak Ibu? Akan mboten kolom di chat, tulis di kolom chat. Nah, di sini ada kolom chat ini. Nanti kalau yang tidak setuju, buka mic-nya aja nih. Jadi setiap bulan kita mengadakan prolanis lewat Zoom. Kesepakatannya itu nggih. Yang kedua untuk senam, Bapak Ibu gimana? Mboten senam lewat Zoom atau Nah, ini apa mic-nya dibuka, jadi biar bisa matur. Monggo yang mau matur bisa langsung buka mic-nya terus bicara. Pak Arman, monggo. Pak Arman sudah terbuka mic-nya, monggo langsung bicara. Pripun Pak, pakat boten nek paling itu adakan prolanis bulan. Halo. Pak Arman. Jadi, sore. Nah, Ini kan pertama kali nanti bisa cek saya harus cari Pak Parno, ya, Zoom, Anis, Ya, Bu Dokter. siap. Yang lainnya nggak siap. Nah, nanti kita bahas di bawah di kesulitan ya untuk isi link chat ya. Kalau senamnya gimana? Siap mboten setiap bulan. Jadi senamnya lewat Zoom.
Mungkin itu dulu ya kesepakatannya 2 aja dulu. Pengadaan Prolanis Zoom sama senam tiap bulan lewat Zoom. Nah sekarang mungkin waktu saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Caranya bertanya, jangan buka mikrofon terus bicara. Gitu. Nanti sudah kita dengar. Monggo. Waktu saya kembalikan ke Mas Zaki. Ya, terima kasih untuk Dr. Sri Wahyuni atas pemaparannya mengenai diabetes ya, Bapak dan Ibu. Tadi juga ada raport, nah ternyata ada raport merah ya, beberapa Bapak dan Ibu ada raportnya yang juga merah. Nah, kemudian melanjutkan acara selanjutnya, itu adalah diskusi tanya jawab. Nah, monggo mungkin dari Bapak Ibu, juga tadi dari pemaparan Dr. Sri Wahyuni, ada yang mau ditanyakan ataupun masih kurang paham ataupun kurang mengerti. Nah, nanti ada kesempatannya, yaitu sesi ini itu adalah tanya jawab. Kemudian untuk tanya jawab, silahkan Bapak dan Ibu bisa nanti mengaktifkan mikrofonnya ataupun juga bisa via chat juga, seumpama terkendala dengan sinyal. Nah, terkendala dengan sinyal dan belum bisa untuk menyalakan terkendala dengan sinyal, dan nanti bisa menggunakan chat. Tapi jika tidak terkendala dengan sinyal dan ingin bertanya langsung, silahkan monggo langsung ditanyakan dan bisa mengaktifkan mic-nya. Mengaktifkan mic dengan cara yang ada di kolom bawah itu. Jadi untuk MUTE-nya itu diklik supaya bisa terdengar suaranya. Mungkin itu saja. Kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, bisa saya bantu. Oke, Bu Murtini mau bertanya? Mungkin Ibu suaranya belum terdengar. Diaktifkan dulu mungkin Bu Murtini untuk suaranya. Tidak dengar Bu Dokter. Halo. Halo. Monggo, ini sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dibuka mic-nya, terus langsung monggo gitu aja. Oke. Monggo satu-satu dulu Pak Madi, monggo Pak Madi untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Madi, Dok. Saya mau tanya, cara pencegahannya bagaimana? Juga melonjak terus bagaimana, Dok? Cara pencegahan untuk pencegahan menurunkan gula darah yang mana ini, gula darah terakhir ini kok 600 bagaimana ini? Makan teratur, minum teratur juga. Alhamdulillah, kemarin kita naik motor, alhamdulillah, ini juga alhamdulillah sehat-sehat. Cara pencegahan bagaimana? Oke. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Kamadi adalah mengenai pencegahan ya Pak Kamadi ya. Pencegahan kenapa ya, betul. Gula darahnya melonjak terus ya. Pencegahan supaya gula darah bisa stabil ya. Baik. Kemudian mungkin kita buka 2 dulu. Ada satu lagi mungkin yang mau bertanya. Ya. Oke, Bu Murtini. Monggo Bu Murtini. Kasih langsung. Sejak beberapa bulan ini saya kan dirujuk ke Rumah Sakit Banyu Bening untuk kontrol gula darah dan juga kontrol saraf. Nah, untuk gula darah saya diberi obat yaitu Lantus setiap malam itu semula 18 malam, kemudian sudah turun menjadi 16 dan sekarang turun 19 setiap malam. Sama kalau sebelumnya itu Glimepiride 1 mg. Nah, pertanyaan saya ini
Kalau di klinik Imron itu saya kok tidak bisa ikut yang cek lengkap itu gimana ya? Apa masalahnya? Kalau yang kemarin yang hanya gula darah bisa ikut, tapi yang cek lengkap itu saya tidak boleh ikut. Padahal saya kan sudah ke klinik dan daftar. Nah itu bagaimana rasa masih bisa cek lengkap itu atau tidak? Dan sementara ini terus terang saya masih cek terus tiap bulan ke Rumah Sakit Banyu Bening, yaitu ke dokter dalam. Dan seminggu sekali setiap hari Sabtu saya masih cek saraf ke dokter saraf ke Banyu Bening. Terima kasih. Saya ulangi lagi, jadi Bu Murtini sambung unjuk lantus bisa turun dari 18 ke 16 dan turun lagi, kemudian diganti dengan Zimiprid 1 mg. Kemudian yang mau ditanyakan adalah kenapa di klinik Imron Medica belum bisa untuk ikut untuk cek lengkap nggih Bu Murtini nggih. Padahal sudah datang ataupun sampun datang ke klinik gitu nggih. Ya. Dan sampai saat ini di Banyu Bening masih melaksanakan untuk cek tiap bulan nggih. Oke. Mungkin 2 dulu, nanti dilanjutkan lagi. Mungkin waktu dan tempat saya silakan monggo. Langsung saya jawab nggih. Dari yang Pak Kamadi nggih. Sebenarnya untuk gimana ya caranya agar gula kita terkontrol. Nah, itu yang sering kita sampaikan, yang setiap bulan kita lakukan. Edukasi. Yang pertama adalah kita harus atur pola makan kita atau diet kita ya. Nah, selama ini apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan ya? Apa yang dilarang harus dihindari ya. Jadi intinya gula darah itu kan terbentuk dari asupan ya, asupan yang mengandung kadar gula darah kita itu akan diolah oleh tubuh. Yang mengolah adalah insulin ya, atau pankreas yang menghasilkan insulin. Jadi makanan-makanan yang banyak mengandung karbohidrat yang nanti akan diolah menjadi gula itu porsinya dikurangi. Misalnya apa? Nasi, gula, kue, biskuit, terus apa namanya itu? Selai. Nah, selai itu kan bahannya gula ya, bahan utamanya ya. Misalnya selai stroberi, selai nanas itu kan bahannya gula, buahnya hanya sedikit. Nah, itu yang harus kita atur pola makan kita. Sebenarnya untuk penderita diabetes itu boleh makan nasi ya, tetapi takarannya yang harus kita sesuaikan. Jadi takarannya itu harus sedikit. Jadi makanan itu sebenarnya kan kita bagi ya antara karbohidrat, buah, protein, mineral, air putih, dengan semuanya nasi, gitu kan. Nah, banyak di antara kita itu yang kadang mengeluh seperti ini, Dok. Kalau saya makan nasi sidik itu lemes sih. Perut saya sakit itu. Nah, sebenarnya membuat kenyang kan tidak harus nasi, ya. Nasinya dikit, nanti untuk snack bisa kentang, bisa jagung, itu kadar kalorinya rendah ya. Kentang, jagung, pisang itu kalorinya lebih. Sebenarnya sekarang sudah banyak sih pilihan makanan yang mengandung kalori sedikit. Misalnya roti tawar ya, roti tawar itu sekarang ada namanya roti gandum. Roti gandum itu kalorinya sedikit, tapi membuat kita kenyang gitu. Misalnya selai khusus gula ada. Untuk penyakit gula ada. Gula pun yang untuk penyakit gula kan sudah ada. Ya. Harapan saya, Bapak Ibu semuanya yang punya penyakit gula ya sedia diabetasol, ya. Gula diabetasol, susu diabetasol, ya. Sirupnya juga sirup yang rendah gula, Tropicana Slim namanya ya. Nah, jadi sebenarnya
kita tinggal pilih, tinggal ngatur. Pengen maem sirup karo roti tawar, beli aja sirup Tropicana, roti tawar yang roti gandum gitu. Itu kalorinya rendah. Pengen minum susu ya, susunya diabetasol gitu. Sebenarnya itu dari diet. Yang kedua dari segi obat. Obatnya diminum teratur mboten, caranya sudah betul belum. Nah, gitu. Kalau gulanya tinggi berarti dosisnya perlu dinaikkan. Terus yang ketiga stres tadi ya, karena secara sudah terbukti kalau kita banyak masalah, banyak pikiran, capek ya, stres secara fisik, nah itu gulanya bisa naik juga. Mungkin karena jalan jauh. Sekarang dinasnya di mana Pak Kamadi? Untuk suaranya bisa diaktifkan dulu mungkin Pak Kamadi. Nah, monggo Bapak. Ya, saya aja mungkin banyak kerjaan apa itu keluar daerah mungkin. Ya kalau makan kita teratur, minumnya minum jagung itu loh. Udah jagung itu tiap pagi. Ini kadang-kadang kalau di kantor sering gula pasir, kalau pasir. Kalau saya kerjanya jarak jauh paling ke Cepogos, Telok, Musuk, Taman Sari. Kalau pikiran saya netral tanggap. Kok bisa naik terus mana? Itu tidak diatasi, hanya salah satu faktor untuk diatasi. Dari pengaturan diet, olahraga, pikiran, obatnya semuanya itu harus dilaksanakan dengan baik. Ya, nanti mungkin bisa ketemu langsung. Ini kebetulan Pak Kamadi di klinik loh, di sebelah saya. Untuk Bu Murti ini kasusnya sekarang sudah dirujuk ke rumah sakit. Nah, biasanya kan ceknya juga di rumah sakit, Bu Murti ini. Itu kan setiap bulan cek gula, 6 bulan sekali cek darah kompleks, HbA1c, kolesterol, Sudah dicek di rumah sakit apa belum? fungsi ginjal seperti itu. Gimana kan sudah cek di rumah sakit apa belum? Ya, ini. Moodnya. Untuk suaranya mungkin bisa diaktifkan Bu. Moodnya, mic-nya dibuka dulu. Mic-nya Bu, mic-nya jangan buka dulu, mic. Nah, nggak kedengeran suaranya. Nah, Mic-nya sampun dibuka Bu dulu, Murti mic-nya. ini, monggo, sampun. Ya, monggo. Kalau di rumah sakit, saya itu ceknya gula darah saja. Jadi tidak komplit seperti di kalau 6 bulan sekali di Prolanis itu Dok. Makanya saya kemarin di Prolanis kok tidak boleh lah. Saya kan yo gelo toh. Wah, jano. Ini Nanti Bu, jangan pas kontrol ke rumah sakit nanti minta sama dokter di rumah sakit, dok minta cek lengkap gitu, nanti dikasih HbA1c. Oh sudah lama nggak cek ya? Nah gitu, nanti matur sama dokter dulu nggih untuk minta dicek lengkap. Nah nanti kan jenengan tidak ke rumah sakit itu terus, kalau sudah terkontrol nanti kan dikembalikan ke kita lagi. Jadi pakai surat pengantar bahwa jenengan sudah terkontrol, nanti dikirim ke kita, nanti seperti biasa ambil obat. Kondisi terakhir sudah terkontrol belum Bu? Gulanya sudah normal Bu? Dan terakhir tanggal 26 itu hanya 88. Oh, ya nanti gini, yang bisa memutuskan untuk Prolanis rujuk balik kan Bu Dokter, nanti atur aja Bu Dokter, kalau saya lanjutkan di klinik sudah bisa belum. Nah, kalau sudah bisa nanti kan dikasih surat pengantar untuk di klinik, nanti dilanjutkan ke klinik. Nanti nih Bu Murti ini nggih, nanti kan tinggal matur rumah sakit minta cek lengkap, minta Insya Allah bisa aku semua. Oke Bu, terima kasih. Dibuka lebih lanjut. Insya
Insya Allah. Satu lagi kalau ada. Waktunya mepet. Sudah. Oke, mungkin satu penanya terakhir kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa disampaikan, monggo. Tanya Bu. Oh, oke, monggo Pak Wahyudi. Oke. Kalau untuk mendapatkan vaksin itu kan dengan syarat gula darah terkontrol ya. Yaitu batas ambangnya itu berapa ya? Kira-kira untuk batas ambang gula darah terkontrol gitu. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Pak Wahyudi udah vaksin dereng. Dereng. Oh, dereng. Oh, nunggu panggilan tadi ya? Iya. Oh, nunggu panggilan ya. Kalau yang saya lihat, selama ini kan bulannya sudah terkontrol. Apa pernah sampai 300, 400, 500? Ya, kalau tadi bulannya, Pak. ada nyampe 300. Dulu waktu sedikit capek, stres ya mencapai 300 lebih. Saat ini enggak nyampe. Mau bertanya, itu sudah termasuk terkontrol kalau Pak Wahyudi itu, karena biasanya kan juga hanya ditanya untuk pas wawancara, kan tidak dicek gula saat itu juga ya. Kalau gulanya untuk angka pastinya memang tidak ada ya, yang penting terkontrol seperti itu. Ini 600 ya nggak berani, 500 gitu enggak berani, 300 ke bawah. Kalau itu insya Allah recommended ya, artinya mau vaksin bisa gitu ya. Jadi masih di bawah 300 boleh, masih Insya Allah terkontrol. boleh. Kan terkontrol di samping itu kan juga fluktuasi tiap bulannya. Sebenarnya yang untuk memastikan itu HbA1c, tapi HbA1c kan itu diperiksanya setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Nanti mungkin Desember ya kita cek untuk HbA1c setiap 6 bulan sekali. Nah kan ya Pak Wahyudi, pokoknya jangan arep vaksin bismillah siap, sehat itu mawon. Yang penting minum obat rutin, olahraga rutin. Gitu. Makasih. Makasih penjelasannya. Ya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Ada yang mau tanya tuh, Dok? Boleh, Dok? Boleh. Satu lagi terakhir, monggo. Ya, lagi. Lama enggak ketemu Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Pundi niki? Bu Nur, videone. Ah, pripun kabare? Ah, wis ora ketemu. Sarang Bu sehat-sehat, Bu. Dan saya tadi untuk pertanyaan saya pertama sudah terjawabkan tadi sama dengan pertanyaannya Bu Murtini tadi. Memang kalau di rumah itu yang pertama. Untuk cek darahnya itu kalau di rumah sakit itu enggak lewat diambil dari tangan, Bu. Itu pakai stick tuh loh, rasanya itu kok kayak saya itu enggak puas gitu loh, Dok. Jadinya itu kalau mungkin di Prolanis itu tiap bulan itu ada cek darah, itu pokok saya ingin ikut di kliniknya Bu Dokter aja. Biar gitu loh, Dok ya. Itu. Kalau untuk cek yang 6 bulan habis 6 bulan sekali yang cek lengkap itu memang di rumah sakit enggak ada. Kalau apa itu perlu minta sama dokter dalamnya gitu, Dok. Kalau yang itu. Nanti. Ya. Nanti
tinggal matur minta cek darah lengkap. Kalau sudah stabil, data itu kan di kita sudah ada. Ini jenengan ke rumah sakit, ini ke klinik. Kan jadi nggak boleh dicek di dua tempat. Di rumah sakit dicek, di kliniknya dicek, kan seperti itu. Jadi datanya di sini itu sudah ada. Ngaten mawon, kita merujuk ke rumah sakit itu kan hanya untuk konsultasi. Artinya tidak selamanya jenengan harus ke rumah sakit, mboten. Nek sudah stabil, sudah merasa enak, matur karo Pak Bu Dokter, saya minta dirujuk balik ke klinik mawon. Dan nanti misalnya di klinik kok merasa harus cek lagi, itu kita rujuk lagi gitu, tergantung. Enggak, gini loh Dok, karena kemarin itu kan saya pakai insulin. Apakah insulin itu bisa dilayani di kliniknya Bu Dokter? Ya bisa, banyak yang pakai insulin. Yang penting ada suratnya dari dokter rumah sakit. Namanya surat rujuk balik. Jadi istilahnya pengantar. Dari rumah sakit ini kepada klinik Imron Medika. Ini Bu Nur Hayati tak kembalikan ke jenengan. Jenengan obati iki. Ya, ngoten kita tinggal melanjutkan ngaten. Ya, bisa. Kemarin kan kasusnya saya rujukan itu karena gula saya tinggi, terus badan itu semua gatal-gatal gitu kan Dok. Terus kita dirujuk minta rujukan ke rumah sakit Banyu Bening. Selama ini diobati dengan pakai insulin. Kok enak sekarang gitu loh, sudah enjoy, alhamdulillah sudah rutin. Saya pakai insulin itu enak badannya lah. Selama ini tapi masih 2 minggu sekali dong. Saya kontrolnya sampai sekarang belum. Iya, sendiri anak-anak pada takut nyuntik. Jadi dokter deh. Kemudian untuk selanjutnya lagi jenenganku matur. Ya, nanti saya matur. Terus untuk yang kedua ini kendalanya masalah uang kas Bu yang saya bawa itu loh Bu. Gimana? Saya itu merasa terbebani karena selama 2 tahun kita tidak ada pertemuan, padahal uang itu di tempat saya. Berarti dalam anak aku sampai bercucu mana berapa tuh jenengan bawa? Berapa uangnya? 3 jutaan lebih loh, 3.400.000. Itu bagusnya alhamdulillah nggih piknik di klinik aja. Arep piknik ora kelakon. Tenang saja nembe pandemi. Lanjut. Itu seragam, Bu. Kalau usul saya, kita kan seragamnya wis do rusak, ya ada karyawan peserta baru. Nanti kita buat seragam. Nah, gitu aja. Kan urung cukup itu nanti kita pesertanya banyak loh. Berarti nanti tambah kurangnya berapa ngaten mawon ya. Setuju mboten gawe seragam anyar? Selama ini seragam bae. Iya kan? Terus kita kan sudah tidak ada pertemuan, tidak ada iuran lagi. Jadi kan uang itu ngendok di tempat saya. Ngendok wis netes kok. Lah ya, ini kalau 2 juta itu kalau untuk piknik yang enggak cukup, kondisinya belum memungkinkan. Nah, 3 juta lagi. 3 juta nek piknik malah yang waduk cengkleng. Ya udah, ngeten mawon jenengan betose ya, yang penting dilebokke rekening, ya berbunga sithik lah nanti kita buat kaos. Yang penting ngoten niku disampaikan ning grup ya ndak apa-apa. Grupnya digawe urip Bu, coba Bu. Oh, setiap hari ada yang share, ada yang info, gitu loh, gen urip grupnya ya, gitu ya. Jadi saya ya nggak ngerti nek punya kas 3 juta. Nah, itu nanti kan jenengan Bu, jenengan catet toh, artinya dari 3 juta itu sing bayar rutin siapa, sing durung bayar siapa, gitu kan ada catatannya. Padahal itu iurannya cuma 5.000 loh ya, kok iso ngumpul 3 juta ya. Ya itu kan dari apa tadi? Nah, ngaten ya, aku tinggi seragam. Nanti untuk selanjutnya kita bicarakan di grup. Berarti kesepakatannya 3 ya tadi ya, Prolanis, 6 sama seragam. Nah, nanti kita lanjutkan dibahas di grup. Karena untuk di sini kayaknya banyak yang punya kendala lagi nek ngomong piye gitu dong gitu ya.
Waktunya juga sudah siang. Nggak terasa loh, kita mulai jam 9, ini udah setengah 11, sudah 1,5 jam. Sudah banyak. Bisa untuk tombol kangen nggih, Bu, Bapak Ibu? Kangen kok, Bu. Bu. Nah, lagi nek kangen tinggal ke klinik. Wah, saiki kliniknya kok dadi apik ya, serong tahun ditinggal lah. Pakling toh. Aku enggak pernah kangen ketemu Bu Dokter kok. Lah, nggih, sakniki ketemu ten mriki nggih, ngaten nggih. Nggih. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Nah, sudah tidak ada pertanyaan, nanti kita simpulkan. Ya. Sebelum Ibu-ibu jangan keluar dulu nggih, Bapak Ibu semuanya ya. Kita foto sekali lagi nggih. Tadi kan baru 16, ini 22. Tadi 25, yang 3 mana? Ayo join lagi. Monggo videonya dihidupin lagi. Maskernya dibuka aja kalau di rumah biar kelihatan wajahnya. Keluar rumah kok Bu ini ya. Cari sinyal. Oh, lagi. Monggo Mas Zaki. Ya, untuk Bapak dan Ibu, ini selanjutnya jadi untuk sesi tanya jawab dan diskusi sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk dokumentasi. Jadi terakhir sebelum dilakukan penutupan, kita adakan dulu dokumentasi untuk kenang-kenangan dan juga untuk kelancaran acara selanjutnya, Bapak dan Ibu. Ya, monggo Bapak dan Ibu untuk kameranya bisa diaktifkan ataupun videonya bisa di-on-kan. Nanti saya hitung mundur dari 3, 2, 1, nggih. Monggo Pak Radio, Bu Nur Hidayati. Bisa sekali slide apa berapa slide? Apa dok? Sekali slide enggak kan? Bisa itu. Dokter pilihnya itunya galerinya itu dok. Di X partisipannya, view itu loh dok, view. Nah galeri dok. Enggak, maksudnya kan ini 22 peserta. Nek sekali screenshot kan enggak cukup, berarti kan harus 2 kali tuh. Ini cukup itu. Ini udah Cukup. selesai. 0, 4, 6, 2, 10, 11, Iya dok. Iya. Ayo niki Pak Kamadi. Dihidupkan kameranya. Pak Arman, Bu Nur Hidayati, Pak Radio. Pak Radio, Nah, Pak Parno, pripun kabare Pak Parno? Saya Bu, sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Deparno. Pak Wahidi. Ini ngarep metu-metu dari Kamadi. Oh, mboten sampe mawon. Dalem mawon, Pak. Oke. Pak Kamadi, Pak Radio, Bu Lugiem, Bu Mariatun, monggo kameranya diaktifkan dulu. Sudah dok? Ya, izin saya foto ya. 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi, angkat jempol nggih. Ngeten nggih. Angkat jempol nggih. 1, 2, 3. Ya. Ampun, matur nuwun sekali Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Pak Dokter, Bu Dokter. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Ya, sebelum kita tutup, saya simpulkan dulu acara untuk hari ini. Jadi acara hari ini ditutup dengan suatu kesepakatan gitu, Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada 1 atau 2 kesepakatan. Yang pertama tadi untuk acara Prolani, kedepannya akan diadakan sekali selama sebulan, nanti via Zoom dengan bentuk pertemuan seperti ini. Kemudian yang kedua itu mengenai program senam. Ya betul, program senam nanti insya Allah akan diadakan Lambali yang sudah lama tidak diadakan. Nanti akan diadakan program senam dengan durasi 1 kali mungkin selama sebulan. Nanti juga akan dilaksanakan via Zoom juga. Nah juga yang ketiga mungkin tadi ada
kas dana atau dana simpanan yang masih disimpan oleh Bu Nur Hidayati. Nah, ada wacana untuk dibuat jadi seragam. Nah, itu nanti yang akan dibahas lebih lanjut di grup Prolanis. Itu guys, Bapak dan Ibu, mungkin untuk kesimpulan dari pertemuan pada hari ini, mungkin itu saja dari kami, dari Klinik Imron yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia. Apa tuh? Oh ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di acara pada hari ini, pada pagi ini, sampai menjelang mau siang ini Bapak dan Ibu sudah mau menyediakan waktunya dan juga kersa untuk bergabung padahal via Zoom. Nah, ini termasuk apa namanya usaha keras ini ya untuk Bapak dan Ibu yang sampun sosial ini gitu. Kemudian sebelumnya perkenalan, saya ingin mengenalkan diri, saya Zaki Fikri. Sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu yang belum kenal, tadi mungkin saya sebutkan di awal, saya Zaki Fikri. Nah, saya juga salah satu bagian atau karyawan di Klinik Imron Medica, khususnya saya pegang di bagian farmasi. Mungkin nanti ke depannya sering ketemu dengan Bapak dan Ibu karena programnya ataupun pertemuannya nanti akan diadakan via Zoom. Gitu nih Bapak dan Ibu ya. Salam kenal, mungkin nanti kalau ke klinik mampir ketemu saya disapa boleh Bu, nanti saya juga jawab. Itu nih Bapak Ibu, saya kurang lebihnya mewakili teman-teman yang ada di klinik. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, matur nuwun Bapak dan Ibu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak dan Ibu, jaga kesehatan. Amin. Semoga juga Bapak Dokter sehat-sehat nggih. Nggih, matur nuwun Bu. Makasih Bu Dokter. Nggih, matur nuwun Bu Praswati. Sami-sami Bu Praswati. Semua sehat semua, mudah-mudahan. Amin. Amin, Pak Kamadi. Amin. Sehat selalu Bapak Ibu, semangat. Nggih. Semangat Prolanis. Ya, oke. Oke. Prolanis, yes. Oh iya, kurang jale lupa ya. Ini Imron Medi. Maaf Bu Dokter ya, terakhir Prolanis, yes. Ya, Prolanis saya pamit ini Bu Dokter karena ada panggilan ke sekolah. Yes, yes. Saya keluar ya Bu, terima kasih Bu Dokter, sehat selalu. Sami-sami.